Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ambil alih untuk live-nya ya teman-teman. Nah ini dengan temanya apa benar membeli rumah inden itu beresiko. Nah ini pagi ini itu sering kali ya kita dengar itu masalah permasalahan di properti ya teman-teman, itu masalah kayak developernya kurang amanah, spek-spek pembangunannya itu tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau gimana. Nah, ini kita akan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya itu, dan dia itu sudah lama sekali berkecimpung di pembangunan rumah ya, untuk jadi pengawas di pembangunan rumah itu. Nah, gitu. Kita datangkan untuk kali ini pagi ini Mas Sindu. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Bu Febri. Nah, tema kita itu sekarang masalah properti ya, masalah apa permasalahan properti yang saat ini itu sering kali kita itu, nah, user-user itu kena tipu, Ya, terus habis itu apa legalitasnya yang nggak memenuhi syarat ya, atau banyak sekali ya di itu nggak jelas gitu loh, ya Mas. Bu. Nah, sekarang eh, ini ada banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari apa audiens, atau nanti ada pertanyaan dari TikTok juga ya Siap, siap, sebagiannya ya itu. siap. Salah satunya dari itu gimana ya caranya untuk kita itu memilih developer atau ciri-ciri developer yang amanah itu seperti apa? Iya, terima kasih Bu Febri atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya mewakili dari pertanyaan para pemirsa yang nonton di video di YouTube ataupun di TikTok. Jadi yang pertama mungkin yang harus diperhatikan oleh para calon pembeli rumah itu adalah track record developer itu sendiri, Bu. Jadi kalau kita itu mau beli rumah, perumahan subsidi maupun komersil pun itu pasti developer itu kalau memang benar-benar developer pasti dia akan berkompeten. Jadi kita bisa cari tahu track recordnya itu seperti apa. Dengan kita itu mungkin bisa melihat perjalanannya itu ke belakang itu seperti apa. Mungkin kalau untuk developer yang sudah malang melintang ya, itu mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun itu sudah sangat cukup sebetulnya Bu untuk menjadi developer yang dikatakan berkompeten. Jadi saya tidak berbicara developer baru berarti tidak berkompeten, enggak. Cuman developer yang sudah senior itu justru dia mungkin memiliki pengalaman yang lebih untuk membangun unit yang benar-benar kita impikan. Karena kita beli rumah kan juga dengan harga yang cukup mahal, dengan harga yang juga kita itu mengumpulkan uang itu dengan cara tidak gampang karena di Indonesia itu berbagai banyak kalangan. Jadi yang harus kita perhatikan mungkin kita harus pilih developer itu kita cari aja. Kalau kita ada kisi-kisinya sebetulnya. Kita melihat developer itu baik enggaknya itu kita bisa tanya di asosiasi. Jadi kalau di Kayak Impera atau Ray ya gitu kayak ya? Himpera atau Ray itu kita bisa Iya. tanya developer A, developer B ini bagaimana track recordnya Pak Bu. Sebetulnya developer ini ada masalah nggak di proyek sini, di proyek situ itu ada masalah nggak. Kalau kita nggak cukup dengan informasi itu, kita bisa tanyakan track record developer itu ke perbankan. Di perbankan itu pasti sangat lengkap datanya. Jadi developer-developer mana saja yang bermasalah ataupun yang nggak bermasalah itu, jadi kita bisa bertanya kepada pihak perbankan. Kalaupun masih nggak cukup, kita datangi kantor marketingnya, kita tanya legalitasnya, kita tanya persyaratan-persyaratan untuk mendirikan perumahan ini sudah tercapai semua atau belum. Ya pasti kalau untuk developer yang baru pasti mungkin belum, tapi paling nggak mendekati 70 atau 80% dari persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam membangun sebuah perumahan itu sudah, kalau sudah mencukupi ya mungkin kita bisa menjatuhkan pilihan itu kepada developer yang akan kita beri amanah untuk membangun rumah kita. Mungkin seperti itu Bu Febri. Atau mungkin kita bisa nganu ya, tanya-tanya ke
penghuni rumah yang udah Iya, dulu gitu ya. itu betul. User-user yang Betul. lama gitu Iya. ya. Kalaupun saya pun kalaupun itu menjadi seorang calon user, saya juga pasti saya juga akan melakukan hal yang sama. Jadi mungkin saya bisa bertanya kepada pemilik rumah yang sudah menempati di situ. Mungkin saya juga akan saya searching di track record di apa namanya media sosialnya, itu kan pasti akan terlihat di situ itu bahwa rumah atau developer ini sebetulnya bermasalah nggak sih. Kalau dia nggak bermasalah ya kita bismillah aja, nawa itu kita bisa untuk beli rumah di developer tersebut, Bu. Seperti Oke, itu. oke. Terus ini juga apa? Gimana ya caranya kita itu mengantisipasi agar kita itu membeli rumah itu tidak zonk? Atau maksudnya kayak spek-spek rumahnya seperti itu gimana? Begini, kalau saya karena sudah cukup lama ya Bu di pembangunan rumah di properti, terutama di bagian proyek ya di perumahan. Jadi kita memang wajib menanyakan spek itu kepada pemborong, kalau enggak itu pada pengawas proyeknya. Jadi setiap rumah itu pasti akan memiliki spek yang berbeda-beda, tergantung dari harga, tipe, lalu blok-bloknya itu pasti akan berbeda-beda ya. Kita wajib dan seorang pengawas proyek pun juga memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah apa namanya wawasan ya, informasi itu kepada seorang user, karena itu memang rumahnya. Jadi user itu memiliki hak untuk meminta, jadi meminta spek apa saja yang digunakan untuk yang Rumahnya itu. diaplikasikan di rumahnya, mulai dari titik terkecil maupun sampai titik terbesarnya. Jadi mulai dari pondasi, pasangan bata, rangka atap, genteng, granit, cat, itu semuanya user itu berhak untuk mengetahui nanti rumahnya itu mau dibikin seperti apa, lalu materialnya yang dipakai itu apa. Dan itu menjadi sebuah celah sebetulnya. Kalau ada developer yang mungkin menutup-nutupi material yang dipakai itu, dia mungkin nggak mau ngasih tahu, Bu Febri, itu bisa jadi developer itu ada main di situ. Karena user itu juga berhak tahu kalau semen yang dipakai itu apa, pasir yang dipakai itu apa, granit yang dipakai itu mereknya apa, KW berapa, itu user itu berhak tahu. Kalaupun user itu nggak tanya, seorang pengawas proyek harus memberitahu, karena itu adalah sebuah kewajiban untuk pengawas proyek, bagian proyek lah ya, mungkin bukan hanya pengawas proyek. Jadi bagian proyek itu, di bagian proyek itu ada berbagai macam di bagiannya, ada mulai pengawas proyek, ada mulai logistik, ada mulai pemborong itu. Jadi beliau harus memiliki kewajiban memberitahu dan sejujur-jujurnya kepada pemilik rumah, karena itu sebuah kewajiban. Dan pemilik rumah sudah beli di tempat kita itu harganya juga mahal, dia juga harus diberikan pelayanan yang maksimal. Tentu pelayanan maksimal yang kita miliki belum tentu maksimal menurut sana ya Bu ya. Cuman sebisa mungkin kita itu berusaha buat nggak mengecewakan, berusaha buat nggak membuat user itu jengkel, karena bangun rumah itu kan perkara gampang, Bu Febri. Jadi bangun rumah itu perkara gampang. Kan yang susah itulah komunikasi setelah pembangunan rumah itu nanti seperti apa. Kalau komunikasi kita bagus, ya insya Allah rezeki kita kan akan terus mengalir. Ya, betul. Seperti Dan itu. itu juga bagian dari hak user ya untuk Ya, mengetahui betul. spek-speknya Sangat itu ya. betul, ya, sangat betul. Dan kebetulan kalau seperti itu kita mungkin nanti sebelum pembangunan kita bisa menanyakan, Bu Febri, kepada bagian kantor atau kepada bagian developer itu. Nanti kalau mungkin itu developer yang memang benar-benar sudah berkompeten, dia akan merilis catatan itu. Jadi standar yang ada di perumahan itu nanti akan dicatat, ditandatangani, lalu diaplikasikan yang ada di lapangan itu nanti seperti apa. Mungkin seperti itu, Bu. Berarti sebelum kita membangun itu sudah ada kesepakatan dulu ya, Iya, seharusnya betul. antara pembeli dengan pemborongnya atau Siap, gimana ya gitu memang ya. harus seperti itu, Bu. Kalau nggak seperti itu nanti daripada nanti usernya atau pemilik rumah itu nggak tahu, lalu tahu-tahu nggak sesuai sama keinginannya, itu malah tambah nanti bikin repot juga kan. Itu nanti daripada itu juga kita sebagai developer nanti juga dianggap nggak jujur, pihak pemilik rumah itu nanti juga kecewa, akhirnya merembet kemana-mana. Iya, itu malah menjadi catatan negatif untuk Iya, betul. pengembangnya ya nanti Iya, ke betul. depannya ya. Iya.
Seperti itu, Bu. Terus gini, sekarang itu kan banyak sekali ya kayak pembayaran cash, KPR gitu ya, seperti itu. Enaknya itu kita itu di lebih nyamannya itu di cash atau di KPR ya Mas, biar kita itu lebih apa ya, biar percaya gitu loh, untuk membangun kepercayaan user gitu loh. Ya, jadi kalau untuk pembayaran itu sebetulnya kembali lagi kepada pemilik rumah, Bu. Kalau memang pemilik rumah ini memiliki rezeki yang cukup untuk membeli rumah cash, ya saya sarankan mungkin bisa membeli rumah itu dengan cara cash. Cash. Cuman kalau memang pemilik rumah itu memang dia itu sangat mendesak untuk memiliki rumah, cuman memang rezekinya itu belum cukup, ya mungkin bisa disarankan untuk KPR ataupun cash bertahap. Cuman yang sebetulnya sangat aman itu bagi calon pemilik rumah atau calon user itu memang kalau bisa sih ya, kalaupun cash itu ya mungkin cash bertahap sesuai dengan progres yang ada, Bu. Jadi itu nanti itu menguntungkan bagi pemilik rumah, itu pun juga tidak menggugurkan tanggung jawab bagi sang ya Developer ya. developer. Jadi tinggal dilihat aja nanti progresnya itu berapa persen, berarti nanti pemilik rumah harus melunasi kewajibannya sekian persen. Berarti itu nanti sampai rumah jadi ya akhirnya lunas. Ya itu seperti itu justru lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi kita nggak sama-sama saling acuh, jadi kita bisa fokus terhadap pembangunan bagi developer, dan pemilik rumah ini juga fokus terhadap progres yang ini sudah 25% atau 50%, berarti dia sudah harus melunasi kewajibannya sekian persen. Mungkin seperti itu. Kalaupun KPR, sebetulnya itu KPR itu juga nggak salah-salah banget, Bu, kalau menurut saya. Jadi KPR itu memang sesuatu hal memang yang ya sah-sah saja. Ya benar. Ya. Ya betul, itu juga sah-sah saja sebetulnya di tempat, di semua developer itu sah-sah saja untuk KPR. Ya memang kadang-kadang ada beberapa pribadi lah yang nggak setuju dengan KPR, itu sah karena itu menurut mereka. Kalau menurut kita profesional aja, kita layani user itu mau KPR mau cash bertahap, ya yang penting itu bayar gitu aja, Bu. Jangan sampai rumah jadi, iya betul itu, jangan sampai rumah jadi terus user lari kabur nggak bayar lah, itu sesuatu hal yang sebetulnya tidak diinginkan oleh semua developer itu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu Jadi Febri. harus sama-sama tahu kewajibannya ya. Iya, nggak betul. Cuma minta haknya aja. Sangat betul, karena memang kalau kita kan bangun rumah itu kan juga dananya besar ya, Bu. Jadi dananya besar, dari mulai 0% sampai 100% itu hal-hal yang perlu dibutuhkan itu sangat banyak. Kita harus mengondisikan semua bagian, jadi ya kita berdoa saja, berdoanya kan tetap nggak mendapatkan user itu yang zong itu tadi, Bu, ya. Jadi user itu beli rumah juga biar gimana nggak zong, dan sama sebetulnya developer itu gimana caranya untuk dapat user itu juga yang nggak zong, Bu, karena kepribadian user itu kan beda-beda ya. Dan alhamdulillah saya selama jadi pengawas proyek itu insya Allah udah sekitar 7 sampai 8 tahun itu juga beraneka ragam untuk menghadapi user-user itu, yang mulai dari ramah, nggak terlalu ramah, atau tegas, nggak terlalu tegas. Itu sebetulnya sama. Yang bikin beda itu mungkin user yang kurang bertanggung jawab dalam pembayaran, ya seperti itu sangat semoga dihindari. Seperti itu mungkin, Bu Tapi Febri. selama Mas Indu memegang proyek itu untuk user-user yang nggak amanah itu kecil sekali ya? Iya, Atau mungkin masih 50-50 atau gimana? Iya, sebetulnya kecil sekali, Bu Febri. Kalau user itu dia mundur dalam pembayaran, maksudnya mundur dalam jangka waktu pembayaran yang sudah ditentukan, itu mungkin kita masih mentoleransi. Dia masih mau datang, dia masih mau ngomong, dia masih memiliki etikat baik untuk ngomong, itu saya masih, ya itu berarti usernya masih bertanggung jawab. Yang nggak bertanggung jawab itu mungkin user yang sudah bangunkan rumah sesuai dengan permintaan yang beliau itu inginkan, sedetail mungkin, tapi ternyata setelah rumah selesai beliau pergi, nggak ada kabar, lalu dikontak juga nggak dibalas, ya seperti itu. Ya itu kalau selama mengawasi proyek di
7 sampai 8 tahun ini ya insya Allah hal-hal seperti itu mungkin nggak ada 1%-nya sebetulnya Bu. Hanya sebagian kecil saja hal seperti itu ya alhamdulillah. Ya ini kan mungkin doa dari teman-teman semua dan user kan itu memang memiliki niat yang berbeda-beda untuk Iya, iya. memiliki rumah di sini Bu. Mm-mm. Ada yang untuk tempat tinggal, ada yang untuk investasi, ada yang beli memang untuk orang tuanya. Jadi banyak sekali. Jadi ya mungkin itu sebagian kecilnya aja seperti itu. Biar ada warnanya Bu. Iya, iya, iya. Biar ada warnanya. Jadi nanti kalau Nggak monoton gitu-gitu aja nggak ya. monoton. Jadi nanti kalau usernya cuma lurus saja, semuanya bayar, Iya, semuanya itu juga terlalu keenakan ya untuk pengawasnya iya ya. benar itu sangat benar. Mungkin itu Bu Febri. Iya, iya. Terus ini ada lagi pertanyaan, apakah kelebihan jika kita membeli rumah inden? Sangat Bu. Jadi rumah inden itu kan rumah yang dibangun saat kita itu mulai bertransaksi. Jadi rumah inden itu justru akhir-akhir ini tuh yang banyak dicari oleh calon user atau pemilik rumah yang ingin beli rumah memang. Jadi seperti itu. Rumah inden itu kan rumah yang dibangun kita itu benar-benar tahu progresnya kan Bu. Iya. Jadi rumah yang kita inginkan itu mulai dari awal step awal kita mungkin nanti datang ke developer, setelah itu nanti kita tanda jadi. Setelah tanda jadi mungkin nanti kalau kita memang memutuskan untuk cash bertahap atau cash, ada yang namanya konsultasi denah. Konsultasi denah itu pun ya mungkin kita bikin rata-rata paling cepat konsultasi denah itu sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti proses pembangunan tinggal tipenya, kalau tipenya sekitar tipe 45 ya mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. Seperti itu memang kalau untuk inden itu memang sangat saya sarankan untuk teman-teman semua yang mungkin menonton video ini. Jadi proses inden itu memang proses yang aman, nyaman, dan kita pun sebagai pemilik rumah itu bisa mengawasi sendiri untuk rumah yang akan kita tempati setelah rumah itu serah terima itu memang benar-benar kita tahu speknya itu seperti apa. Kalaupun kita itu tahu mungkin ada kesalahan sedikit itu kesalahannya itu di sebelah mana itu kita tahu Bu Febri. Jadi kalau untuk rumah yang inden itu bagusnya seperti itu. Saya nggak bilang bahwa rumah yang ready stock itu nggak bagus. Ready stock itu tetap bagus, tapi kita harus tahu gambarnya, tahu strukturnya, tahu detail-detailnya, dan tahu potongan yang ada dalam rumah itu. Kalau selama kita nggak dikasih itu dari developer, amannya kita membeli rumah dengan bentuk inden itu tadi, Bu. Oh, iya. Jadi kita benar-benar tahu ya rumah itu dari nol Iya, sampai rumah itu jadi ya. benar. Jadi kita Ya. sesuai keinginan kita untuk model-modelnya atau apa gitu. Iya, itu sangat 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 aman Bu. Jadi memang kalau rumah inden itu yang mungkin disukai itu adalah kan kadang kita sebagai pemilik rumah itu kan nggak melulu soal rumah itu ditempati kan Bu. Jadi Iya. histori dari rumah itu mulai pasangan bata, pondasi, rangka atap itu kan kita tahu dokumentasinya itu ingat perjuangan kita selama ini kan Bu. Untuk membeli rumah itu dengan keringat kita itu kan ingat. Beda mungkin dengan rumah yang meskipun tipenya tipe 100 atau tipe 200, tapi rumah itu udah jadi lah. Kita mungkin nggak tahu rumahnya ini dulu itu seperti apa, lalu bekas apa itu kan kita kurang tahu. Mungkin seperti itu Bu. Terus lama pembangunan rumah inden itu kira-kira berapa bulan Mas? Sebetulnya kalau untuk rumah inden itu beraneka ragam Bu Febri. Jadi untuk rumah inden itu sebetulnya yang paling cepat saya bangun itu mungkin sekitar 3 bulan. Itu kalau kurang itu juga kurangnya sedikit. Kalau lebih mungkin lebihnya juga sedikit. Jadi mungkin 3 bulan kurang seminggu atau 3 bulan lebih seminggu. Jadi seperti itu. Karena dengan saya menjadi pengawas proyek itu Bu, sebetulnya rumah dibangun dengan cepat itu kalau sekarang itu sudah bukan prestasi Bu. Jadi itu justru pemilik rumah yang pinter itu harus mempertanyakan lah Ya, ke rumahnya, biasanya gitu. iya rumahnya kenapa kok jadinya sangat cepat sekali lah. Itu malah mungkin dipertanyakan struktur bangunannya, mungkin ditanyakan material yang dipakai itu nanti sudah sesuai spek atau belum ya. Itu mungkin seperti itu. Kalau rumah yang dulu mungkin 3-4 tahun yang dulu itu bangun rumah itu secepat mungkin itu mungkin menjadi sebuah prestasi. Tapi kalau sekarang itu membangun rumah
kecepatannya itu digaspol itu malah justru akan menimbulkan pertanyaan. Ya, itu Iya. memang sering terjadi ya. Apa speknya itu nggak sesuai Mbak atau gimana gitu Iya, ya itu sangat dulu biasanya gitu. itu user Heeh. yang pintar pasti akan mempertanyakan itu, Bu. Itu Kenapa kok pembangunannya lebih cepat gitu ya? iya, betul. Karena memang rumah yang harusnya jadi kita punya skala pembangunan ya, Bu. Jadi kalau untuk rumah yang dibangun di atas tipe 45 itu sudah ada apa namanya kalendernya sendiri. Jadi Mm-mm. kalau 45 itu berarti harusnya 3 sampai 4 bulan. Kalau di atas 45 mungkin sampai 5 bulan atau tipe terbesarnya itu mungkin 6 bulan sampai 1 tahun. Lah itu sudah ada kalendernya di situ. Yang penting kalau itu nanti lebih dari itu mungkin itu masih bisa ditoleransi karena mungkin ada keterlambatan material, ada tukang yang nggak masuk karena sesuatu hal yang alasan pribadi, mungkin seperti itu. Tapi kalau itu justru lebih cepat dari itu, ya mungkin itu hanya ada dua pertanyaan, itu karena memang cepat, karena dilembur, atau karena speknya tidak memenuhi syarat untuk pembangunan rumah, seperti itu, Bu. Kalau terus gini, seandainya apa kita udah jadi beli rumah yang jadi gitu ya, Iya, siap ready ya, ready iya. stock. Terus ternyata speknya itu nggak sesuai. Terus solusinya itu seperti apa, Mas? Ya, begini Bu Febri, kalau untuk rumah-rumah yang kita beli yang ready stock, yang pertama harus kita apa namanya pastikan itu adalah sebetulnya adalah sebuah gambar dari rumah tersebut. Jadi rumah tersebut pasti memiliki gambar. Developer itu sejelek-jeleknya developer itu pasti memiliki arsitek. Jadi arsitek itu bertugas sebagai menggambar, menyusun denah, lalu menyusun struktur, membuat potongan-potongan gambar yang ada di rumah tersebut. Kalau kita memang benar-benar nggak bisa kita membeli rumah yang inden dan kita memang memiliki rezekinya memiliki rumah yang Ready. ready stock. Jadi kita mungkin harus memastikan struktur. Paling enggak itu strukturnya dulu. Struktur rumah itu nanti sudah sesuai apa yang sebetulnya kita cari apa enggak. Kalau enggak yang seperti kita cari mungkin kita akan membenahi. Lah, membenahi rumah yang sudah di stok itu memang dibutuhkan gambar, Bu Febri. Karena salurannya itu sudah terbangun, saluran listriknya itu juga sudah ada. Itu kalau kita bongkar, kalau kita nggak punya gambarnya, yang dibongkar itu akan banyak sekali. Jadi kalau kita tahu gambarnya, paling enggak itu titik-titiknya kita sudah mengerti di mana titik yang harusnya kita bongkar. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin yang beli rumah itu harusnya mungkin teman-teman karena cepat-cepat pengen punya rumah ya Segera enggak ditempati segera ya. ditempati ya enggak betah ikut mertua atau gimana ya itu Mungkin mungkin kontrakannya segera habis gitu. ya mungkin seperti itu bisa beli rumah di ready stock itu mungkin teman-teman kalau saya bisa sarankan sih mengetahui detail struktur rumah yang teman-teman mau tempati mungkin seperti itu Bu Febri. Mungkin kalau kita beli rumah ready itu kalau di perumahan mungkin kita masih bisa ya tanya-tanya untuk apa tadi ya Iya, struktur rumahnya. iya. Tapi kalau kita beli rumah di karena kan biasanya kita nggak tahu ya Ya, kalau itu rumah-rumah itu. ya betul Bu Febri itu Jadi cuma tambah boncos. iya, iya, sebetulnya itu ya itu memang betul. Jadi kita nggak bisa mengetahui ya gambar atau buku kerja dari rumah tersebut. Tapi kita masih punya satu kesempatan lagi Bu untuk bertanya. Itu kita cari pemborongnya, Oh iya iya. kita cari pengawasnya atau paling nggak yang kalau kita nggak temu pemborongnya, kita ketemu salah satu tukangnya yang pernah kerja di situ. Kita tanya rumahnya itu rumahnya dulu itu gimana, lalu mungkin kalau kita bisa tanya lebih detail lagi itu bagian yang paling terlemahnya itu di titik mana itu nanti kita bisa tanya. Jadi kalau kita waktu renovasi mana yang harus diberi kekuatan lebih atau mana yang sudah cukup ini udah cukup untuk dibuat bangunan baru mungkin seperti itu Gitu. Bu. Kira-kira kalau kita beli rumah inden itu perbankan itu masih mau nggak ya untuk membiayai itu kan karena biasanya itu perbankan kebanyakan itu maunya itu kalau sudah ada bangunan Ya, kelihatan bangunan itu baru bisa membiayai untuk betul. KPR-nya ya Ya, untuk betul. kepemilikan rumahnya tapi kalau inden itu apa KPR itu masih bisa ya untuk lancar Kalau ya. inden KPR itu sebetulnya masih bisa Bu Febri. Jadi sebetulnya di perbankan itu pun juga berbagai macam banyak promo dan setiap perbankan itu juga memiliki apa namanya programnya masing-masing. Tinggal nanti kita mungkin bisa
mendapatkan perbankan yang cocok dan yang kita butuhkan Iya. untuk rumah yang akan kita bangun. Mungkin seperti itu. Terus kalau kita beli rumah inden, biasanya itu untuk user itu mendapatkan garansi apa, Mas? Kalau untuk beli rumah inden, jadi garansi yang selama ini mungkin saya kerjakan ya Bu. Jadi untuk rumah inden itu sebetulnya garansi user itu pasti ada. Setelah serah terima rumah itu pasti ada. Jadi untuk yang biasa saya kerjakan itu ada garansi itu sekitar 100 hari Bu Febri. Jadi setelah serah terima itu nanti ada garansi rumah itu setelah serah terima itu ada 100 hari garansi. Jadi garansi dan yang digaransikan itu sebetulnya semua bagian Bu. Dari mulai 0 sampai 100 itu kita garansikan semua. Kecuali memang kalau ada, ya kita nggak minta kalau mungkin ada bencana alam, lalu ada huru hara yang berbau politik, seperti itu memang kita nggak bisa garansikan karena memang hal-hal yang seperti itu kita nggak minta dan itu di luar tanggung jawab dari developer. Tapi kalau seumpamanya setelah serah terima, Mas pintu saya ada yang longgar, Mas pintu saya ada yang rusak, itu pasti insya Allah tetap secepat mungkin kita benahi Bu. Dan itu masih masuk dalam garansi. Bahkan ada sebagian pemilik rumah itu yang sudah lebih dari 3 bulan karena mungkin kita memiliki kedekatan, akhirnya ya nggak enak kalau nggak diperbaiki ya Bu. Akhirnya udah jalan beberapa tahun pun beliau masih komplain atau masih berkomunikasi soal rumahnya seperti ini, seperti itu ya tetap insya Allah tetap kita lakukan fasilitasi ya mungkin nggak 100%, cuman pasti tetap akan kita naungi tanggung jawab untuk kita kerjakan. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya. Nah, ini hari ini kayaknya sesi tanya jawab atau anunya udah selesai ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman TikTok atau apa. Nanti mumpung ini masih narasumbernya masih stay di sini, ada pertanyaan lagi bisa kita jawab, kita sharing-sharing lagi ya untuk pertanyaannya. Saya cari-cari dulu ya Mas. Siapa tahu ini ada komentar-komentar yang harus kita jawab ya. Iya. Oh ya. Kalau cuma beli tanahnya aja bisa nggak Mas? Beli tanah itu bisa, cuman kalau beli tanah itu memang ketergantungannya adalah peraturan dari developer itu sendiri Bu sebetulnya. Jadi beli tanah itu selama segera dibangun itu sebetulnya nggak jadi masalah. Cuman kalau beli tanah lalu untuk investasi dan pembangunannya mungkin masih 3-5 tahun yang akan datang itu mungkin akan dipertanyakan karena developer itu yang pertama itu tingkat kebersihannya itu memang harus diperhatikan. Jadi kalau untuk kafling yang harusnya dibangun itu nggak segera dibangun, apalagi kalau sampai ditanami sesuatu hal yang itu nggak merusak pandangan ya Bu, ya seperti itu mungkin itu lebih baik kalau penonton mungkin atau calon user itu mau beli kaflingnya aja, mungkin ya harusnya sih segera dibangun saja. Mungkin seperti itu. Karena kalau untuk beli lahan, tapi beli lahannya di perumahan itu sebetulnya mungkin beliau-beliau itu memang sangat punya uang sekali karena beli rumah di perumahan, beli lahan di perumahan itu harganya sangat mahal sekali sebetulnya. Mahal ya? Sangat mahal. Jadi mending beli rumah daripada beli lahan beli kaplingnya aja di perumahan itu. Memang kalau di perumahan itu izinnya itu kan perumahan Bu. Iya. Jadi itu jarang sekali user-user itu yang memang kesini niat untuk beli lahan atau beli kafling. Jadi kesini pasti dia beli rumah, entah itu nanti kiri kanannya akhirnya dibeli lahan untuk oleh dia, ya itu monggo, itu terserah, itu rezekinya pemilik rumah. Cuman kalau beliau itu datang ke sini karena dia ingin beli lahannya saja, itu saya kira ya itu mungkin antara beliau memang ingin lahannya aja, kalau enggak ya memang sedang punya rezeki lebih gitu aja sih Bu itu. Karena kalau kita beli kaflingnya itu untuk perizinannya itu mesti mengikuti perumahan kan ya kalau betul di sekali. perumahan itu. Iya. Kalau untuk DP Mas, kira-kira untuk DP itu berapa ya untuk kita bisa memiliki rumah itu yang ideal itu berapa biar apa ya untuk angsurannya itu juga nggak terlalu tinggi gitu loh. Ya, jadi sebetulnya kalau masalah DP itu ini Bu, itu kompetensinya marketing sebetulnya. Oh, iya. Cuman karena ini bahasanya masih di bagian lapangan,
kita jawab sebisanya mungkin. Kalau untuk DP itu sebetulnya beraneka ragam ya Bu. Tinggal kita itu nanti tipe yang kita inginkan itu tipe berapa. Sebetulnya DP itu biar nggak memberatkan itu sebetulnya sekitar 20% dari harga jual. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin bisa mengumpulkan uang ya, itu mungkin 20% dari harga jual yang sudah disepakati dengan marketing atau developer. Itu sudah DP yang sangat minimal sekali. Kalau teman-teman memiliki rezeki lebih, mending DP-nya ditambah. Jadi kalau teman-teman nanti memutuskan KPR itu juga cicilannya nggak terlalu besar, kalau teman-teman memutuskan untuk cash bertahap, DP-nya itu udah masuknya sudah lumayan banyak. Jadi dia itu nggak terlalu kesulitan untuk membayar setiap bulannya atau setiap 2 bulan, 3 bulan. Ya itu setiap user memiliki perjanjian berbeda-beda Bu di sini dengan pihak developer. Yang jelas di setiap perjanjian itu sudah kita tanda tangani sama-sama ya. Semoga juga calon user itu memiliki konsistensi untuk mematuhi perjanjian tersebut. Mungkin seperti itu Bu Febri. Jadi biar nanti ke depannya itu nggak menyulitkan dia sendiri Ya, ya. betul Bu. Karena saya melihat bahwa teman-teman yang sudah membeli rumah di sini itu DP-nya mungkin nggak terlalu besar. Dia itu mengandalkan KPR-nya. Cuman ternyata KPR itu pun juga nggak bisa maksimal. Dia akhirnya harus DP. Dengan DP tersebut ya mending kita kumpulkan DP itu di awal. Ya kita bisa mungkin setelah terkumpul nanti kita mungkin bisa setorkan DP itu ke developer. Dengan seperti itu mungkin cicilan yang kita terima, kalaupun kita itu memutuskan untuk membeli rumah secara KPR itu mungkin bisa lebih rendah Bu. Dan tahunnya pun juga nggak terlalu lama. Nggak terlalu panjang karena sebetulnya KPR itu idealnya kalau menurut saya di bagian proyek itu maksimal itu sebetulnya 15 tahun itu sudah sangat lama sekali. Kalau kita bisa lebih rendah dari atau lebih pendek daripada itu ya 10 tahun itu sebetulnya sudah sangat bagus. Tapi kalaupun 10 tahun dikira mungkin masih sangat terlalu besar, ya mungkin 15 tahun itu sudah sangat panjang sekali. Karena kita juga harus memikirkan ya, kalau pasangan-pasangan muda itu mendingan kalau di awal itu mending segera beri rumah ya kalau menurut saya ya. Ya, betul soalnya sekali. Kan belum ada anak, biaya pendidikan juga belum tinggi. Ya, gitu ya. Betul Bu. Terus ini masalah PDAM ya. Masa PDAM itu di sini sudah masuk belum? Kalau PDAM, alhamdulillah di proyek yang sedang saya awasi itu memang sudah masuk Bu. Jadi prosesnya PDAM itu juga sangat lumayan panjang sekali. Bahkan proyek ini sudah ditempati beberapa user, unit, pemilik rumah itu sudah tinggal di sini itu bahkan PDAM itu belum ada. Jadi PDAM itu kalau nggak salah itu sekitar 3-4 tahun itu baru masuk di tempat kita. Ya pasti berbagai macam kendala lah Bu, itu kita bisa maklumi. Memang ini proyeknya besar, ada sekitar 225 unit, ya memang harus kita prioritaskan sesuatu hal yang memang benar-benar prioritas. Kalau PDAM itu saya kira masih bisa diprioritaskan ke nomor sekian karena PDAM itu sifatnya kan kebutuhan air, dan kebutuhan air itu bisa kita dapatkan melalui sumber yang lain, seperti kita bikin sumur sendiri, kita siapkan tandon. Nah itu juga menjadi sumber penghidupan lah untuk di rumah-rumah yang sudah ditempati. Dan alhamdulillah sekarang untuk unit yang sudah terbangun ini hampir 80% sudah memiliki PDAM Bu. Jadi itu terkadang user itu akhirnya juga bingung, di rumah itu ada sumur, ada PDAM. Jadi akhirnya ya bingung mau pakai yang mana. Akhirnya yang dikalahkan PDAM-nya. Jadi PDAM itu justru karena mungkin munculnya itu setelah rumah sudah jadi, akhirnya pemilik rumah itu lebih memilih untuk memakai sumur. Jadi daripada memakai PDAM. Mungkin seperti itu Bu. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Siapa lagi yang mau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau di sharing di sini, silahkan ya, kita tunggu.
Dan ini kita lagi ada di lokasi perumahan Gria Sakinah Al Kausar yang ada di Jalan Ring Road Madiun ya. Jadi teman-teman kalau mau memiliki rumah di sini bisa nanti langsung hubungi aja di nomor WA 087796934570 atau teman-teman bisa follow di Instagram kita ya di Gria Sakinah Al Kausar atau di TikTok kita ya. Juga sama ya di Gria Sakinah Al Kausar. Dan nanti teman-teman bisa melihat untuk tayangan ulangnya di Simon TV ya. Nanti akan di-share di situ. Banyak sekali, jangan lupa subscribe-nya ya. Di situ banyak sekali solusi atau kita sharing-sharing lagi ya di kesempatan yang lain. Nah, terima kasih untuk Mas Indu untuk Sama-sama, Bu waktunya Febri. hari ini. Sama-sama. Siapa lagi besok kita undang lagi untuk Siap. dengan permasalahannya Siap, lain. siap Bu Febri. Siap. Terima kasih ya Mas Indu. Terima Ya. kasih, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.